Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para ayah, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali tema bahasan kita, problematika di dalam rumah tangga. Karena ini setiap rumah tangga Allah kasih ujian masing-masing, sawang sinawang. Ketika kita melihat kok kayaknya dia baik-baik saja, kok kayaknya dia bahagia dan seterusnya, ya satu sisi mungkin ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji kesehatan, ada yang diuji masing-masing ya. Karena kita fokusnya pada kita merasa berat sendiri, sementara ya masing-masing orang juga merasa berat. Kemarin ada beberapa hal yang sudah tersampaikan. Ada masalah capek fisik gitu ya, mental, ada hal-hal yang saya lanjutkan hari ini. Ada masalah komunikasi, masalah nafkah, ya, masalah kurangnya pengertian, ya. Masalah mendidik anak. Sekarang kita bahas problematika yang beberapa yang curhat ke kami, masuk ke kami, itu tentang bunda merasa sendiri, kurang dihargai, berjuang sendiri gitu. Ngurus semuanya tapi nggak ada yang bilang makasih. Ya, ini peran ibu di rumah itu dianggap biasa, dianggap yang luar biasa itu juga wanita karir. Yang mertua bangga ketika mantunya bekerja gitu. Kalau yang nggak bekerja dikiranya pengangguran gitu, sehingga ya merasa sendiri. Ini ya melelahkan ya, memang gitu ya. Melelahkan ketika mungkin bunda mengalami hal-hal semacam ini. Bagaimana solusinya? Pelajaran akidah senantiasa terhubung bahwa apa yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan, pengorbanan yang dilakukan oleh bunda itu selalu dicatat dengan detil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput. Ketika pasangan atau keluarga pak suami kurang menghargai, kurang mengapresiasi, ingatlah bahwa Allah melihat. Allah tidak akan menyanyiakan amal orang yang beramal, pahalanya besar. Innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya aku melakukan hal seperti ini liwajhillah, untuk melihat wajahnya Allah,
La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Kalau kita ini senantiasa di dalam pondasi beragama, senantiasa dipandu agama, ya insya Allah kita akan semangat tetap beramal baik, tetap melakukan dan seterusnya. Karena tujuannya bukan pujian atau validasi dari orang, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi dengan suami, komunikasi dengan anak. Mengajarkan anak baik. Bilang apa? Jazakillah khairan. Bilang apa? Terima kasih. Bilang apa? Minta tolong. Itu diajari. Kalau ke anak harus diajari. Setelah itu diajari. Diulangi, harus minta tolongnya dulu. Setelah selesai, bilang apa? Ya. Kalau seperti itu untuk melatih, karena tidaklah disebut bersyukur pada Allah jika tidak bersyukur pada manusia. Untuk anak diajari supaya dia pandai bersyukur, berterima kasih pada orang. Tapi kalau kitanya, ya kalau ada orang kita berbuat baik kok orang itu tidak mengucap terima kasih atau balas, ya kita tadi pondasinya adalah agama. Ketika suami memberikan sesuatu, kemudian kita jazakallah khairan ya mas, makasih atas nafkahnya, makasih atas, itu pun secara tidak langsung akhirnya suami begitu ya polanya, tahu jadi itu dihargai, diapresiasi dan sebagainya. Mulai aja dengan teladan seperti itu. Ya sesekali misalnya, mas kenapa sih nggak mengapresiasi aku, itu sesekali gitu ya bahasa komunikasi lah ya. Tapi bukan tujuan kalau enggak terus tantrum, enggak gitu. Ibaratnya dalam rangka bukan tujuan kita supaya diterima kasihin, tapi ngajarin bahasanya gitu ya, ngajarin ke suami. Barangkali kemana-mana dia tidak seperti itu, memang kaku dengan teman pun tidak terima kasih misalnya gitu ya, itu diajarin itu selain. Tapi paling kuat dengan keteladanan. Ketika anak melakukan sesuatu, nolongin, jazakillah khairan katsiran misalnya gitu. Suami pun begitu. Nah berikutnya, dengan taklim seperti ini salah satunya punya support system, gabung majelis taklim, akhirnya saling menguatkan. Berikutnya masalah HP, sosmed gitu ya. Ini apa ya? Ya menjadi problem hari ini. Di rumah itu pada sibuk HP-an. Akhirnya kan kesepian gitu. Bersama tapi sepi gitu. Kemarin ada yang curhat ya, saya merasa kesepian gitu ketika pasangan saya sama anak-anak saya kok sendiri gitu ya. Ini kalau akhirnya kan komunikasi intens di rumah itu nggak ada, padahal esensi hubungan itu adalah komunikasi. Nah, akhirnya kan masing-masing dengan HP-nya, anak ya HP-an, istri HP-an, suami HP-an, serumah, tapi nggak ada komunikasi. Malah komunikasinya mungkin sama teman kemana gitu ya.
Solusinya gimana? Ya ada di kamar itu enggak, ya di tempat makan misalnya yang tidak ada HP apa mana gitu. Kalau di kami ada rule, ada aturan istilah gitu ya. Secara umum kalau tidak ada yang darurat itu, kalau tidak ada yang agak penting itu, buka HP itu jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Setelah itu data seluler kami matikan, udah. Padahal jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu kan aktivitas sibuk, antar anak sekolah, masak, ini dan sebagainya, sehingga HP-an itu juga memang nyaris lebih sedikit daripada mosok hidup kita 24 jam, HP-nya 12 jam, 13 jam gitu kan, mosok gitu. Ya, jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu kan 12 jam. Itu kan waktu-waktu ada makan, ada sholat, ada mandi, ada sibuk, ada naik motor ya. Jadi nah kalau udah jam 7 malam ya sudah nggak ada HP, sehingga jadi komunikasi dengan keluarga dan anak-anak. Pagi-pagi itu riuh gitu. Nah, yang masak ini saling bantu. Tapi kalau enggak ya yang satu report, nyiapin anak, makan dan sebagainya, satu HP-an gitu. Itu kan jadi ya kurang baik nantinya. Disepakati ada aturan gitu. Dan ini menjadi sedikit persoalan, apalagi orang tua yang kadang kurang tegas, datang ke tempat kami, anak-anaknya dikonsultasikan ke tempat saya, tapi akhirnya anaknya tetap HP-an saja. Itu diambil, nanti tantrum, dibawa ke tempat saya tapi masih HP-an, nggak berani ngambil. Kalau ngambil antum takut lah, gimana ngobrol gitu ya. Orang tua saja sering ngobrol nggak? Sering, kadang-kadang gitu ya. Kalau ditanya sering ngobrol sama anak, sering. Nah tapi terus ketika anak HP-an aja, ngobrolnya sambil HP-an, ya itu nggak bermakna gitu. Sampai nggak berani ngambil HP anak, sampai tidak ada aturan kayak gitu tuh, sebenarnya ngobrolnya apa? Hati-hati juga ya hari ini. Kenapa rumah tangga tidak baik-baik saja, kan karena ada rumah tangga yang membandingkan rumah tangga di medsos. Selalu di media sosial itu yang ditampilkan yang baik-baik. Rumah tangga dia begini, rumah tangga ini begini, drama begini. Akhirnya kurang bersyukur dengan rumah tangganya sendiri. Wah ini romantis banget, macam-macam lah gitu. Nah, ini jadi problem gitu. Nah, ini harus ada arah rumah tangga masing-masing, itu harus ada arah. Kalau nggak ada arah ya begitu. Jadi harus ada aturan. Ya saya kadang heran ya, hari ini bisa orang tua takut, orang tua kalah sama anak masalah HP-nya gitu. Sebenarnya nggak perlu keras-keras, nggak perlu bentak-bentak gitu, enggak. Tapi ketika memang di kami sendiri mungkin HP-nya itu punya ada waktunya kayak gitu ya, ada aturannya gitu ya. Namanya anak mungkin pingin kayak gitu ya, terus ya kita peluk aja gitu kan, mereda gitu. Berikutnya masalah pola asuh anak. Suami memanjakan, istri tegas, anak jadi bingung ya. Yang sebaiknya tegas itu suami. Tapi umumnya yang terjadi ibu-ibu yuk banyak aturan gini-gini, ini suaminya diem gitu ya. Ini beberapa yang kami temui ya, ada. Tapi yang terlanjur nipah anak kita gini-gini, tanganin ke mama dulu, kalau nanti mama udah gak sanggup nanti saya yang nanganin. Nah cara menanganinya langsung dijambak, di apa ya, gimana ya. Akhirnya terjadilah ya tidak ada kehangatan, tidak ada kedekatan. Anak-anak ya tidak terdidik dengan baik.
ya harus musyawarah, harus rembugan. Namanya Rabbana hablana itu dimulai dari min azwajina baru wa dzurriyyatina. Kalau suami istri itu sudah kompak, sudah serasi, sudah harmoni gitu ya, maka ketika mendidik anak jadinya baik, satu suara gitu. Nggak boleh HP, ya sama, yang ini nggak boleh HP, yang satu diem-dieman ngasih HP misalnya kayak gitu. Akhirnya orang tua pun dibandingkan, asikan papa, asikan mama gitu. Padahal harusnya itu tim bareng-bareng untuk mendidik anak, bukan malah cari muka masing-masing gitu ya. Masing-masing punya keinginan, aku pengen disenengin anak saya gitu misalnya. Ini bukan disenengin atau tidak senengin, tapi ini dalam rangka mendidik. Nanti masalahnya itu timbulnya tanggal 25 ini saya sudah diminta tolong, minta dijadwalkan ada seorang tokoh di Banyumas ini ya, yang anaknya dari perilaku yang laki-laki tapi suka dandan gitu kan. Nah, tadi orang tuanya ngechat, ini saya tanya, nggak deket sama papanya ya gitu. Iya, kalau kayak gitu langsung, padahal itu tokoh besar ya, tokoh besar di Banyumas gitu, sangat dikenal gitu. Pengasuhan ini kadang-kadang ya mutlak lah, sementing mama kayak gitu ya. Jadi harus rembukan, satu suara depan anak, tujuannya sama, yaitu punya anak soleh ya, bukan siapa yang disukai atau siapa yang menang, punya anak yang soleh bareng-bareng. Ini adalah kerja tim, kerja sama ya, saling melengkapi. Ayo bikin bangunan itu ya, ayo gitu ya, bareng-bareng kerja tim. Nah, ini ngurus anak, pengen punya anak soleh kok nggak kerja tim, diserahkan salah satu, padahal nggak bisa itu, harus dua-duanya gitu. Udah dapat SK dari Allah SWT kok, ibaratnya disertifikatkan dengan akta kelahiran, lahir anak, seorang anak dari ayah bersama ibu ini ya gitu ya. Tapi kok nggak dikerjakan bareng-bareng. Yang berikutnya yang kadang terjadi problem di rumah itu masa lalu, mengungkit luka lama. Jadi datang dari luar kota ke tempat kami, dari luar kota gitu ya, Pak, saya boleh menceritakan nggak? Ya apa gitu, silakan diceritakan aja gitu. Nah, papanya itu, lah kan ini sudah selesai kok masih diingat terus gitu ya, udah lama kayak gitu. Gitu. Ibaratnya yang nggak puas-puas gitu. Mengungkit kesalahan 5 tahun yang lalu dan seterusnya. Ya nggak ada selesainya kalau gitu. Ya, nggak ada selesainya. Bisa jadi Allah sudah memaafkan karena kesalahannya, tapi ini masih diungkit lagi. Maafkan, tutup, selesai, tuntas. Ya, saat ada masalah baru, jangan balik ke belakang ngungkit. Dulu kan kamu beginilah. Itu nggak selesai. Jadi saat ada masalah ya masalahnya aja yang sekarang sedang dihadapi, nggak usah melebar ke yang dulu-dulu gitu. Itu nanti memancing emosi.
Dan berikutnya ini sedang dalam konsultasi, ini sedang dalam konsultasi saya beberapa pekan ini, karena intens ya, termasuk intens ini masalah perselingkuhan. Ya. Masalah ini agak, ya Allah gitu ya. Saya sampai saat telepon kemarin itu, mbok tolong jangan berulah begini sih gitu, bikin saya pusing, karena kan dilemanya cerai apa tidak gitu. Karena menjawab jangan cerai ya dilema, kalau berulang lagi jawab cerai juga saya khawatir jadi memisahkan dan anak-anak berantakan dan seterusnya. Wallahu alam ya, ini saya akhirnya belajar ini saat komunikasi ini saya sampaikan, kalau seandainya ini sudah terjadi, kalau seandainya kalau jenengan itu tidak mengecek, tidak kepo dan HP suami, jenengan tidak tahu kelakuan suami, jenengan nggak sakit hati, ya sih tadi ya, iya kan. Toh ini tahu karena kepo macam-macam kebuka, lalu sakit hati dan akhirnya minta cerai juga kan, itu. Dan akhirnya saya kumpulkan anak-anak saya, Kak ini Abi dapat pelajaran, ya. Abi dapat pelajaran dari kasus yang sedang Abi tangani gitu ya. Kalau perempuan itu jangan kepo buka HP suami. Emang kita nggak boleh amar ma'ruf nahi munkar, Bi. Kalau kamu nggak lihat tahu HP suami, kalau kamu nggak tahu HP suami, kamu nggak akan tahu. Itu tanggung jawab suami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh gitu ya, ya. Ya, Abi sekarang akan menyampaikan kepada ibu-ibu jangan kepo dan HP suami. Tapi saya akan sampaikan kepada para suami, berikanlah kemudahan akses istri untuk membuka HP-mu. Ya, jadi para suami itu boleh istrinya buka HP, Mak, nih silakan HP saya kamu pakai, kamu lihat nggak apa-apa. Nah, saya akan nasihatin suami begitu, agar jadi apa? Agar jadi rem. Tapi saya akan nasihatin istri supaya tidak kepo, supaya tidak buka-buka. Yang satu sudah mengizinkan, tapi yang satu tetap tidak mau buka. Insya Allah itu selamat. Memang wallahualam ya, feeling istri itu kuat gitu, sehingga nanti ada dorongan ngecek gitu, dorongan ngecek gitu. Tapi ujungnya kalau tahu akhirnya ya berpisah gitu. Dan berpisah pun saat ini dilema betul, ketika gimana Ustadz ini ya dilema betul, berpisah itu gimana, kalau nggak berpisah bagaimana, itu jadi dilema betul. Yang dilema siapa? Ya wanita. Kemudian masalah berikutnya itu KDRT. Datang ke tempat saya beberapa hari yang lalu, suami saya itu paham sunnah, Ustaz, udah ngaji duluan lah pengetahuannya Masya Allah, tapi KDRT pada kasar dan seterusnya. Akhirnya bisa. Perselingkuhan KDRT itu menurut kami nggak bisa diselesaikan sendiri itu. Ini harus ada tokoh, konsultan, konselor gitu ya. Ini kalau dibiarkan saja itu nanti malah semakin buruk akibatnya. Kalau bukan menutupi aib ya, ini harus diselamatkan kalau sampai KDRT. Wah ini aib keluarga, terus sampai lebam-lebam gitu kan, gimana gitu ya. Ya tidak boleh kan, unsur akhoka dzaliman aw madluman, tolonglah saudaramu yang terdolimi atau yang mendolimi.
Ya. Kemudian masalah, tak sedikit lanjutkan, masalah mendidik anak zaman sekarang. Anak kecanduan HP, susah diatur ya. Ini penyebabnya godaan luar rumah. Orang tua capek ya, jadi akhirnya diberikanlah solusi supaya anteng anak diberi HP. Akhirnya setelah itu, waduh, anaknya HP-an baik dan emosionalnya terganggu tuh. Biasanya anak-anak yang canduan HP itu mudah tantrum. Maka solusinya harus komitmen dengan suami, satu aturan. HP 1 jam setelah sholat misalnya ya. Kalau sudah kecanduan ya bertahap misalnya gitu. Aturan ayah, tapi ini lagi ayah ya, tapi ayahnya hampir nggak ada parenting. Ini kan kajian khusus muslimah, jadi ayah-ayah itu nggak berani datang ya. Ini ayah yang harus tegas ngambil HP dan seterusnya. Anak-anak itu sama ibu wani gitu ya. Berikutnya harus jadi teladan. Anak itu niru. Nanti kurangi HP, kalau misalnya HP ya pas anak tidak lihat gitu. Dan bermain sama anak dengan aktivitas-aktivitas di luar ya, mencari ikan, naik sepeda dan seterusnya ya. Orang tua juga akhirnya nggak HP-an, anak juga nggak HP-an. Terus doakan. Berikutnya masalah capek fisik, mental, capek fisik dan mental. Sebagai ibu rumah tangga, ngurus rumah 24 jam, ngurus anak ya, ngurus suami, tapi berasa nggak ada yang hargai. Ya dikerjakan sendiri semuanya. Orang tidur nggak ada me time. Ya ini harus bagi tugas. Suami wajib bantu, anak-anak dilibatkan, ya bantu itu. Dan dalam rangka juga untuk ngajari, dalam rangka juga untuk ngajari, mendidik itu, enggak diambil alih semua oleh ibu. Anak saya itu, mohon maaf ini ya, sudah SMP, SMP ini datang ke saya itu, anak saya itu masih ngompol, Ustaz. Dan kalau ngompol nyemur kasur enggak, ya nyemur siapa? Ya nyemur ibunya lah, yang enggak ada tanggung jawab. Yang kayak gitu ya, saya heran kadang-kadang. Kalau ditanya ngobrol enggak sih sama anak, nasihatilah, enggak ada. Itu capek itu, udah ibunya kerja, kayak gitu nyelesaikan gitu. Dan akhirnya saya ngobrol sama ayahnya, saya sedang tidak komunikasi, sedang tidak lancar sama istri. Laduh, terus piye gitu ya. Kalau udah mentok begitu bawa ke saya, tapi maunya langsung instan, selesai, bim salah bim, saya sembur bahasanya gitu ya. Mari gitu. Ini kan pola itu udah lama dibentuk oleh orang tua gitu. Tapi kalau udah begitu langsung ingatnya
datangkan aja langsung, mungkin dinasihati, diruqyah, terus bayangannya langsung jadi gitu. Ya dengan segala kesibukannya para bunda jadwalkan istirahat, tetap istirahat untuk diri sendiri, ya baca buku, ya ngaji kayak gini gitu ya. Ya jadwal kan tetap ada untuk menjeda begitu ya. Ada beberapa yang mungkin lihat HP kayak gitu ya. Sebentar aja, 30 menit lah. Terus ya ingat-ingat ya, setiap nyapu, setiap nyuci, setiap nyuapin anak itu berpahala ya, dan menghapus dosa. Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan kecuali dihapus dosanya. Ini ya. Ini beberapa problem-problem yang dihadapi oleh keluarga-keluarga dimanapun. Beberapa ada yang sudah mengalami semua, ada yang sebagian, dan seterusnya. Di antara penyebab faktor dasarnya masalah rumah tangga itu adalah kurangnya agama dan akhlak. Akhlak itu nanti tercermin di sisi bagaimana kemampuan mengelola emosi dan komunikasi. Orang yang agamanya baik dan akhlaknya baik kemungkinan ya tidak emosional dan tidak asal ngomong menjeplak yang akhirnya menyakiti perasaan pasangan. Ada orang yang baik banget, akhlaknya baik, diakui, masya Allah, suami saya itu baik, kami itu ya dipandang keluarga yang nyari sempurna, Ustaz. Dan suami saya menteri teman saya itu, masya Allah, ya saya benar-benar baik lah. Ya karena saya tahu ayah saya dulu KDRT sama ibu saat misalnya, saya tidak ingin seperti itu sama istri, baik. Tapi karena agamanya kurang, pengetahuannya saja iya, tapi secara akidahnya kurang kuat, akhirnya selingkuh. Ada pengetahuan agama iya, misalnya apa, tapi memang ini faktor utama itu sisi akidah ya. Rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala-nya itu tipis. Jadi kemudian berani selingkuh. Pelanggaran masalah-masalah di rumah ya awalnya karena kekurangan ketahuan, kurangnya agama. Istri yang kurang agama ya ngeluh gitu. Akhirnya suami sumpah apa-apa dibahas kurang gitu. Ya sedang kurang, tapi kan pembahasannya masya Allah, terima kasih ya Mas, jazakallahu khairan, ini semoga ini berkah dan seterusnya, semoga rezekinya tambah lancar dan seterusnya gitu. Itu membuat suami bisa tambah berjuang. Tapi kalau ngeluh ya itu kan kurang pengetahuan agama. Jadi mungkin sudah ngaji, tapi bagaimana memperlakukan suami gitu ya, sehingga suami akhirnya kelain hati dan seterusnya. Nah berikutnya juga dari sisi akhlak, misalnya kejadian KDRT, kejadian pelit gitu ya, kejadian capek dan sebagainya, ya itu kan karena ya juga kurang akhlak ya. Suami yang agamanya baik misalnya, ya sholat, dia tidak pernah telat, ya mungkin berjamaah, ya sholat sunnah, puasa sunnah, ya dilakukan.
Dan ada yang curhat begitu ke kami, tapi akhlaknya kurang baik, sehingga ya KDRT atau pelit gitu. Kalau bicara los aja, pokoknya nggak ditahan-tahan, itu enggak. Pokoknya yang apa yang di hati itu saling lepas gitu, sehingga kan saling menyakiti. Kemarin kami menerapi orang kanker. Dari data diceritakan ini istri itu ngengken mendam rasa kepada suami udah berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya terjadi kanker. Dari ceritanya saja ada diungkapkan itu, saling mengungkapkannya itu dengan bahasa yang kurang enak atau gimana. Kuki anak kadang orang seneng karo jenengan mas, aku beyo gitu. Nah, akhirnya kan harusnya kan ada hal yang kadang-kadang kita sudah nggak kangen ya, pura-pura saja istilahnya, mas aku kangen, aku sayang kamu, aku juga kangen sama kamu dek misalnya. Bohong seperti itu kan baik malah. Bohong itu seperti itu, masya Allah ya terima kasih, masya Allah pengorbananmu gini. Malah jangan merasa kita yang paling banyak berkorban. Makasih ya pengorbananmu. Jadi memang menjaga perasaan, menjaga rasa supaya rumah tangga tetap langgeng itu ya memang tidak serta-merta semua yang menjadi unek-unek kita itu dilepaskan. Perlu dilepaskan di luar, jangan dipendam. Di luar itu bisa ditulis, bisa ceritakan kepada orang yang sangat dipercaya. Baru nanti ke pasangan itu sudah mulai rilis gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu sih ucapan. Nah, kadang-kadang ini baru masuk WA saya sebelum saya ke meja, sebelum saya duduk. Saya masih di bawah tadi, saat saya tidak pernah KDRT, saya tidak pernah begini-begini, tapi suami istri saya minta cerai. Ya sih memang kadang kata-kata saya kasar. Ya kata-kata kasar, tindakan kasar, itu kan berkaitan dengan akhlak. Berkaitan dengan akhlak itu. Ya, maka dari sisi ilmu itu skill komunikasi. Ya, orang itu ya semua orang, ya, hampir semua orang bisa ngomong, tapi belum tentu bisa berkomunikasi. Bedanya apa? Beda berkomunikasi dengan ngomong kan asal ngomong aja, asal jeplak bahasanya gitu ya, nggak memilih diksi, memilih pemilihan kata yang baik, yang bikin adem tentrem gitu. Saat nuzul zikri itu pernah saya lihat videonya itu menyampaikan tentang As-Sukari, seorang ulama, seorang alim, seorang orang baik, orang soleh yang Sukari itu julukan karena mulutnya itu ucapannya selalu manis bukan janji palsu, manis baik, adem gitu. Adem. Kalau bertetangga itu tetangganya ya mendapatkan akhlak yang adem, baik, kata-katanya masya Allah gitu ya, selalu doa, selalu gak ada hujatan dan seterusnya. Suatu ketika ingin dijual rumahnya karena ada satu kebutuhan, dijual katalah 100 juta, itu harga rumah itu katalah 100 juta. Nah ditawarkannya itu 200 juta dengan alasan ini harga sebenarnya harga pasar 100 juta, ini saya tawarkan 200 juta. Kenapa? Karena saya bertetangga dengan Sukari. Sukarinya dengar, kamu mau jual rumah? Iya. Kenapa sampai 200 juta? Karena bertetangga sama kamu, masya Allah. Kalau begitu ini tak beli dan kamu tempati. Kamu tempati tak beli saya, kamu nggak usah pergi. Masya Allah itu. Jadi memang agama akhlak itu jadi adem gitu. Jadi kalau ditarik ketika Rasulullah SAW menyampaikan, jika datang laki-laki yang kau ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkanlah. Ya. Jika tidak seperti itu, maka bahasanya fitnah, berat, ujian. Nah, ya memang mungkin kadang secara ekonomi belum saja. Tapi kalau orangnya agama baik dan akhlaknya baik, insya Allah ya tercukupi. Kalau karena mapan dan tampan yang pertama kali dipilih, itu ya kadang-kadang
curhatan-curhatan itu, saya udah lelah, saya udah begini. Nah ini kan pilihanmu kan. Ya, dulu, kamu udah tahu kan dulu itu dia pernah selingkuh, iya. Tapi barangkali berubah hati kecilnya, bukan hati kecil tuh, mungkin nafsunya. Ya ini kan ganteng, ini kan kaya, tapi kemudian yang terjadi itu kamu pernah tahu nggak kalau sebelum nikah sama dia, kamu tahu dia pernah ya playboy gitu? Tahu, tahu, tapi kamu pilih. Ya itu pilihanmu itu ya, ini takdirmu itu. Laki-laki pun diminta untuk memilih wanita karena 4. Ada hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Kalau milih utamanya karena agamanya, maka beruntung ya. Karena dengan agama yang baik itu jadi menenteramkan. Dan langgengnya itu bukan kadang cantik itu akan pudar, tapi kalau wanita ini tetap lembut sikapnya dan seterusnya karena agama yang baik ya, sehingga suami itu masya Allah ya mungkin sisi ininya kurang, tapi penghargaan sama suami dan seterusnya, akhirnya jadi suami itu betah, tidak bisa kelain hati, tidak bisa kelain hati. Nah, kunci tadi kan solusi secara masing-masing, karena globalnya gimana? Kunci solusi untuk semua problem-problem yang tadi saya sampaikan, ada beberapa itu lebih dari 10 ya. Kembalikan niat karena Allah. Nikah bukan cuma bahagia di dunia, tapi tolong menolong ke surga. Kadang-kadang karena niat itu aku nikah nanti jadi masalahku dengan orang tua selesai, ibaratnya lari dari masalah gitu ya, dan mencari kebahagiaan lewat pasangan, akhirnya kecewa. Karena apa? Karena yang dinikahi itu manusia, gak sempurna, pasti ada sikap, tutur kata, perilaku yang tidak sesuai dengan harapan kita, dan pasti pernah mengecewakan. Tapi karena niatnya itu ibadah pada Allah Taala, ada hal yang kurang pas di hati kita, sabar itu adalah ibadah. Sabar itu dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalikan lagi, ya akidah lagi, masalah nih niat. Kembali lagi, ini menikah itu untuk estafet ketakwaan. Ya, bagaimana pernah saya bacakan surat An-Nisa. Ya, maslih taklim khairun nisa, sebaik-baik wanita. Surah An-Nisa ayat 1 lagi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menjadikan kamu dari yang satu dan menciptakan dari satu itu pasangannya, istrinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, dan kemudian Allah memperbanyak laki-laki dan perempuan banyak hasil dari kedua itu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi menikah ini bukan sekedar dunia, tapi ada estafet ketakwaan. Semakin istrinya bertumbuh jadi takwa, suaminya takwa, anak-anaknya bertakwa. Ini kerja tim, benar-benar kerja tim. Ya gimana Kak? Ini harus wajib belajar agama. Enggak mungkin enggak. Tanpa belajar agama, rumah tangga umumnya goncang, goyang. Yang belajar agama, yang akhlaknya bagus, tidak ada masalah, ada ujian, ada, tapi insya Allah terlewati dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Ada solusi-solusi yang Allah berikan, insya Allah. Itu kunci. Nama kembalikan niat karena Allah. Berikutnya
komunikasi, ya, belajar skill komunikasi, belajar mengelola emosi, belajar mengelola emosi dengan ya apa? Dengan ya minta maaf, memaafkan, bicara baik-baik, gitu. Minta maaf duluan, rebutan minta maaf, cepet-cepetan siapa dulu yang minta maaf, jangan nunggu. Kemudian umumnya ketika lagi sebel, namanya lagi sebel, umumnya ya nggak doain, malah doainnya jelek-jelek. Kapan itu ada cerita sama saya orang dari luar Jawa, tapi ya pernah ketemu, pernah ke Purwokerto, para saya di mana ya ketemu gitu ya. Sekarang ke luar Jawa itu mana ada masalah. Saat suami saya berbuat begini, saya doakan supaya habis misalnya gitu, akhirnya pindah. Saya ternyata ini ada doa istri saya, Ustadz, karena akhirnya saya dipindahkan tugas dan akhirnya tunjangan saya ya jauh dan sebagainya. Malah doa kadang begitu ya. Akhirnya kalau kembali ke niat, ya ini bertahan bagaimana, kemudian saling mendoakan, suami mendoakan istri dengan yang mendoakan kebaikan, istri mendoakan suami doa kebaikan. Nah ini yang kadang-kadang justru lewat. Atau kita sedang punya masalah langsung lari ke konsultan, harusnya minta sama Allah dulu, ngadu sama Allah dulu. Wong kita itu zikir pagi petang kok yang selalu diingatkan sama Nisa itu di grup, ya kan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala taqlila nafsu tarfata'in. Itu kan ya aslih li sya'ni kullahu, perbaiki seluruh urusanku. Kalau ada lagi ya bi rahmatika astaghits, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu dan kasihmu kami mengadu. Istighosah ini begini, mengadu, ya Allah, keluarga saya mengalami begini, suami saya begini, anak saya begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, Allah. Minta sama Allah, terus mendoakan pasangan dan seterusnya. Kayak buntu ini, buntu saat mentok nggak ada yang buntu. Doa itu selalu punya harapan. Dengan doa itu selalu punya harapan, dan bukan hanya sekedar dikabulkan atau tidak dikabulkan, kita itu posisinya menjadi seorang hamba yang sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa itu ibadah, dan ini kadang-kadang justru nggak dilakukan. Yang keingat adalah curhat, konsultan, langsung diruqyah saja dan sebagainya, instan. Bagaimana kita mengamalkan qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allah tempat segala bersandar, Allah tempat bersandar, Allah tempat bergantung. Gantungkan dulu ya Allah, ya Allah, minta sama Allah, kemudian nanti bergerak melakukan aktivitas ikhtiar ya, tapi minta dulu sama Allah SWT. Apalagi punya problem yang rumit ya, istilahnya di rumah gitu ya. Ya sebagian ada yang datang ke kami ya, kadang saya tidak kenal ini dari mana, dan dari ini gitu ya. Selama masih bisa bermanfaat, alhamdulillah. Tapi ya sekarang kami jadwalnya pagi dan sore, kadang-kadang mendesak pada zuhur ya. Kapan itu ada terjadi, karena memang kayaknya berat banget saya terima beberapa hari tidak tidur siang, akhirnya saya sepekan itu drop gitu istilahnya. Ini saya harus lebih tegas lagi, pokoknya nggak terima setelah zuhur saya harus tidur siang, karena tetap nggak bisa dibohongi usia. Sebagai penutup, rumah tangga yang diuji itu bukan berarti gagal. Ini tolong ya.
Ini bisa jadi Allah lagi naikin level, naikin derajat iman orang-orang yang sedang diuji. Kemarin itu saya lihat videonya Ustadz Gigih, adanya Ustadz Firanda. Ya semuanya diuji. Ketika orang itu sudah beribadah begini, kalau ini sudah, ibadahnya sudah sholat malam, ya sudah sedekah, sudah puasa, sunnah dan seterusnya. Dan Allah masih menghendaki orang ini derajatnya tinggi di surga nanti, ya berusia. Bahkan selain itu, bahkan seorang nabi yang dengan segala ketakwaannya, kebaikan, agama, akhlaknya semuanya sudah level sempurna, bahas gitu. Itu kenapa diuji? Ya apalagi kita, ya pasti diuji. Tapi jangan sampai ujian itu penyebabnya kita, yaitu yang kita kurang agama dan akhlak, kurang ilmu gitu. Ujian di sekolah itu, kalau misalnya ada ujian mendadak, itu orang yang biasa belajar, orang yang kalau belajar di kelas itu nggak teke beneran, itu ketika ujian mendadak siap. Tapi kalau orang yang nggak pernah baca buku, nggak pernah merojaah, gitu, nggak pernah nggak teke sekolah, nah kelasnya tidur, ngobrol dan sebagainya, ketika ada ujian mendadak bingung. Sama kalau kita itu ngaji gini ya, sehingga ketika ada ujian itu, oh kemarin dapat ilmunya begini, solusinya begini gitu. Ini sebenarnya sedang naikin derajat, insya Allah seperti itu. Ya pertama istighfar dulu, minta ampun, cari-cari kesalahan kita, minta ampun kalau memang penyebabnya ini karena dosa-dosa kita. Kalau misalnya kok kelihatannya enggak nih, ya memang Allah naikkan, kita terima, kita itu. Allah insya Allah nggak akan menguji melebihi kemampuan kita. Kalau sudah kayaknya lebih, ya Ustadz Nuzul Zikri itu ya hidup itu ya lurus, turun gitu ya, kena ujian lurus, ujian lagi lurus sampai ujian berhenti, meninggal. Terus, tapi kalau direnungkan dalam kehidupan kita ingat mungkin umur 4 tahun, 5 tahun kita ingat gitu ya, sampai usia kita ya sakitnya berapa kali, mungkin lebih sedikit sakitnya, mungkin pernah tidak makan, tapi dari usia sampai 50 tahun gitu ya, 40 tahun ya sekali mungkin nggak makan gitu kan, gitu kan. Ya, jadi ya sedikit sebenarnya, sedikit, tapi kadang-kadang fokusnya wah aku paling menderita, aku berat ini dan sebagainya ya, berat. Kalau sedikit bahasa saya bercanda itu, kalau pas saya ngisi di Kebut itu keluarga bebas utang itu, utangnya banyak ya, sampai berapa ini, ada yang 13 miliar, 2 miliar gitu. Berat ya, gelap ya, iya. Nah, ruangan ini sejuk. Nah, kenapa? Karena ada AC-nya gitu. Saya ngeledek dulu kan si Veron itu nggak ada AC-nya gitu. Ya pakai kipas sama ada yang dayang gitu. Karena ada yang dari luar Jawa gitu ya, dari Palangkaraya datang naik pesawat itu. Kita itu yang umroh, yang pergi karena naik pesawat loh. Veron itu pakai tandu dulu. Kita itu lebih kaya, lebih penak. Tapi kadang-kadang itu fokusnya masalah gitu ya. Kurang mensyukuri hal lain dan seterusnya. Jadinya ya ke situ-situ. Jadi insya Allah dengan iman, dengan takwa, ya, insya Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ya, maka akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ya ini mari sama-sama kerja tim, suami istri, anak-anak, untuk
Ya kan benar negeri, masing-masing aja, masing-masing keluarga itu beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan keberkahan dari langit. Walaupun masing-masing punya problem, punya ujian, tapi ya diberkahi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya panjang banget ini. Ini sudah ada pertanyaan berapa ini? 2. Ini panjang banget ini. Anak laki-laki sudah mulai kuliah di luar kota. Setiap kali saya telepon menanya kegiatannya, kadang welcome, kadang agak cuek. Apa memang anak laki-laki seperti itu? Soalnya pengennya saya telepon anak tiap saat, sedang saya pikir Genzi nggak bisa diperlakukan seperti itu. Mungkin menurutnya ditelepon tiap hari seolah-olah seperti diintimidasi atau gimana. Bagaimana cara memperlakukan anak laki-laki yang umurnya lebih dari udah 18 tahun? Apabila sekarang dunia perkuliahan sangat plural ya, laki-laki, perempuan, Islam atau nonis bercampur, sedangkan anak saya sampai SMA sekolah di boarding sunnah di mana laki-laki perempuan dipisah. Anak laki-laki itu ya saya pernah sedikit belajar tentang anak laki-laki dan ada buku khusus mengajarkan anak laki-laki. Saya beli gitu ya. Saya anaknya perempuannya 3 padahal laki-lakinya 1. Tapi saya sempat beli buku khusus untuk belajar anak laki-laki. Saya sedang nulis khusus tentang anak perempuan, tentang perempuan sebenarnya. Ya, anak laki-laki kalau misalnya ngobrol dan sebagainya, diskusi ini itu memang sebaiknya sudah sedang kenyang, ya sedang bete, sedang lapar, itu nanti nggak baik dari sisi itu. Nah, persoalannya yang justru saya akan urai dikit. Ini komunikasi anak laki-laki atau perempuan dimanapun, secara umum kalau ditelepon orang tua ya akan seneng, akan welcome, nggak cuek. Jika sudah dimulai kehangatan dari rumah. Nah, yang saya tangkap, saya nggak tahu nih cerita SD-nya bagaimana. Ini kan SMP, SMA mondok, jelas ini ada ruang yang kurang, ya ada ruang yang kurang untuk bersama. Dan beberapa sekarang itu kan memang sedang zamannya full day school. Zamannya full day school itu pulangnya sore dan seterusnya ya. Udah antar jemput pulang sampai rumah maghrib, capek, PR ya, itu pun nyaris nggak ada komunikasi. SMP, SMA ya mungkin ada penjemputan. Kemarin saya diminta tolong di satu pesantren, ini kapan penyengukan 3 bulan sekali, boleh pulang setahun apa ya? Masya Allah ya gimana gitu kadang-kadang begitu. Nah ini kalau memang dibangun kedekatan, insya Allah ya akan hangat ya. Ditelepon mama gimana dan sebagainya gitu ya. Bukan akan nelpon, akan seperti itu. Tapi kalau sudah agak gede, memang kalau kan sudah punya dunia. Nah ini untuk laki-laki sedikit ya, dari laki-laki sedikit berbeda dari perempuan. Kalau udah gede, dia udah dianggap gede gitu ya. Ya dia akan punya aktivitas dengan anak-anak, sudah dewasa, sudah 18 tahun, berarti ini sudah balik, walaupun mungkin belum akil kalau tidak diproses gitu ya. Kan sebenarnya kalau sudah akil, karena tanggung jawab nafkah anak laki-laki berhenti setelah balik. Jadi kan kuliah harusnya bayar sendiri, makan harusnya sendiri, berarti itu sedekah, orang tua sedekah itu. Nah kan sudah mandiri, sudah sibuk dan sebagainya. Ya mungkin diberikan waktu gitu ya, untuk beraktivitas dan sebagainya. Ya sesekali memang ditanya, ibu kangen kok gitu, gimana kabarnya, sudah nggak apa-apa ya. Dan itu tidaknya ibu, ini kan suami menghendaki saya sering, istilahnya setiap saat. Kenapanya ibu gitu ya, harusnya ayah juga ya memberikan
penanaman, kamu di sana jaga nama keluarga, ya, sambil organisasi, kamu sambil berlatih mandiri, nyari uang dan sebagainya. Karena saya bekali anak saya yang perempuan pun saya bekali di saat belajar di luar itu ya ini jualan dan sebagainya ke teman-teman dan seterusnya. Dulu saya punya murid ketika saya masih jadi dosen. Saya tidak diberi uang saku Pak sama orang tua saya disangoni handle pintu. Jadi saya harus datang ke toko besi bahasanya ya, toko besi, toko bangunan ya, saya nawarkan handle pintu. Itu untuk makan saya. Saya keren juga ini orang tua gitu ya. Ya harus dilatih. Anak laki-laki harus dilatih tanggung jawab dan seterusnya gitu. Nah, komunikasi tetap baik, diberikan ruang-ruang. Nah, ini bapak justru ngelatih begitu. Ayah saya dilatih bapak, ini kamu negor pisang, ini kamu begini, ini kamu begini. Nanti kamu mungkin punya istri orang desa, harus punya pisang dan seterusnya. Saya ngeledek, nanti saya mau dapat orang kota Pak, ternyata orang desa beneran gitu. Akhirnya kan itu diajarin. Setelah lulus SMA nggak ada kalimat kuliah. Kamu mau jualan kambing atau jualan lontong opor? Gitu pertanyaan bapak saya. Jadi memang laki-laki ya bapak juga harus yang ngobrol gitu. Ada ngobrol itu kalau sedikit-sedikit itu bapak ya sebulan sekali itu bapak ada. Mungkin ibu ada. Memang otak laki-laki, otak tanggung jawab, otak memburu ya, otak yang apa sih? Menantang misalnya ya, menantang aktivitas seperti itu ya. Disupport, ikut acara-acara yang bermanfaat, organisasi dan seterusnya. Dan nanti mungkin ada cerita apa nih? Coba mungkin Mama, Umi, Abi lihat, kamu ada cerita apa nih? Nah, ini penasaran nih, kan dibikin bahasa begitu gitu ya. Jadi bukan kayak interogasi, kayak intimidasi ya bentuknya. Ya kayak ini udah lama nih nggak dapat cerita, barangkali ini asik apa nih kemarin kegiatannya. Nah, dibikin begitu mungkin bahasa komunikasinya gitu, sehingga tidak merasa diintimidasi. Wallahualam ya, mungkin saya belum selesai semua yang saya baca di pendidikan anak laki-laki. Berikutnya, kalau suami tidak mau menasihati anak lah ini, sementara ibu terkesan jadi rewel dan tidak dianggap, bagaimana solusinya? Solusinya ya suami harus mau menasihati, ya suami harus mau menasihati, Pak, ini begini, sampaikan yang begini, tapi papa yang maju. Ya, memang papa yang maju. Ya saya nggak punya solusi, kemudian karena suami nggak mau jadi rewel terus ada solusi lain, nggak ada. Saya nggak punya solusi lain memang, kecuali memang ayah ini tetap harus tampil. Saya tuh takut sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, karena pertanggungjawabannya itu tinggi. Dan menurut riset di Al-Quran itu sekitar ada 17 dialog antara anak dan orang tua. 14-nya itu laki-laki, ayah dengan anak, bukan ibu. Luqmanul Hakim. Nah, saya punya buku tentang Luqmanul Hakim. Di mana Luqmanul Hakim itu hilang sekarang. Ya bunayya la tusyrik billah, itu seakan-akan wahai ananda, janganlah kau menyekutukan Allah, seakan-akan nasihat ibu, tapi ternyata itu nasihat laki-laki. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nah, ayah mimpi melihat kamu disembelih. Ini satu berita. Kemudian menurutmu gimana? Ini bertanya. Tapi Nabi Ismail lakukan ya, insya Allah saya sabar. Nabi Ismail melihat itu sebuah perintah, padahal bapaknya memberitahu. Dan bapaknya bertanya, nah bapak kok mimpi aku, bapak nyembelih kamu, menurut kamu gimana? Lakukan Pak. Ini kalau nggak ada hubungan antara kedekatan anak dan bapak nggak bisa. Wah itu cuma mimpi saja Pak, ini gitu aja. Ini ada hubungan, ada koneksi. Ini ya mungkin solusinya, kalau solusinya ini kajian parenting untuk umum gitu, laki-laki perempuan toh bisa ini kan, karena ini
Ini ya YouTube-nya barangkali bisa disampaikan nanti para bunda gitu ya, disampaikan ke suami gitu. Pertanggungjawabannya berat. Saya ingatkan boleh dulu, saya dengar ini bukan video, saya itu masih radio itu. Pas naik mobil saya di Jakarta, kita laki-laki itu nggak hanya ditanya tentang puasanya, nggak tentang yang sholatnya, nanti ditanya tentang keluarganya. Berat sekali. Nggak hanya nyari nafkah. Jadi nasihat-nasihat itu harus datangnya dari kalimat laki-laki. Memang tidak seringnya laki-laki itu memang terkesan. Ibu itu sering, tapi jadi nabi overdosis, resisten, nggak mempan. Ya ini harus rembukan, suami istri rembukan, Pak yang kayak gini papa yang maju, tapi tidak dengan cara-cara yang kasar. Yang tadi itu contohkan, mama dulu tangani, kalau mama tidak bisa menyelesaikan saya yang nanganin. Akhirnya pakai tangan betul, nggak boleh begitu juga. Maka betul harus kemampuan mengelola emosi, kemampuan komunikasi ini yang harus benar. Ini saya mudah-mudahan ini sampai ke para ayah semuanya. Ayat yang bikin saya takut, selalu takut itu adalah qu anfusakum wa ahlikum naro gitu. Benar-benar saya itu takut itu nanti bagaimana saya menghadap Allah SWT atas anak-anak saya, atas keluarga saya gitu ya. Saya harus memastikan itu anak-anak saya untuk supaya kami istri dan sebagainya untuk tidak terpeleset-peleset kepada kemaksiatan dan seterusnya ya. Tapi ketika mungkin ada terus pada kita pada istighfar mohon maaf dan ya harus tirakat dalam artian ya sholatnya harus sholat malam itu kalau bisa tidak boleh bolong ya, atau menjaga kesolehan lah ini. Karena membentuk anak soleh itu ya butuh ilmu, butuh kerjasama, butuh effort. Gimana gitu kalau ini jadi peran istri, kayaknya suami itu hanya sekedar di mana nafkah. Ini para ayah sekali lagi, ada nafkah materi iya, tapi ini kalau mau dipresentasi itu berapa itu? Ada nafkah namanya nafkah biologis, ada nafkah psikologis ya, dibahagiakan, disayangin, diapresiasi dan seterusnya. Ada namanya nafkah spiritual bahasanya, itu boleh dibagikan nafkah ya. Kalau disebut nafkah ya memang sandang, pangan, papan itu kalau ya kewajiban begitu ya, yang seakan-akan diutamakan. Tapi kan ada yang tidak tersampaikan ya, ada kebutuhan biologis, ada kebutuhan psikologis, ada kebutuhan juga nafkah spiritual. Yang itu ada ayatnya qu anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana caranya kalau tidak ada saling menasihati, kalau tidak mendidik? Jadi mohon maaf ini bunda saya nggak bisa memberikan solusi lain, memang ya harus rembukan. Makanya rumah tangga itu harus punya arah, ada estafet ketakwaan dan ada tuh peran masing-masing. Kalau bunda yang terus maju jadi penyangga rumah nanti lelahnya luar biasa ya. Insya Allah mungkin bulan depan kita akan belajar ketika lelah menjadi berkah gitu ya. Kelelahan para bunda yang saya memahami beberapa ya dengan cerita seperti ini aja sudah dipahami gitu ya. Mungkin kita akan kupas bagaimana lelahnya bunda dan seterusnya yang ya, untuk penyemangat bunda yang berjuang mungkin sendiri gitu ya. Suami merasa sudah berjuang dengan cukup mencari nafkah, mungkin tidak kurang membantu di rumah, kurang membantu ngurus anak, kurang menasihati dan seterusnya. Mungkin kita akan bahas di kesempatan lain ya. Lelahnya bunda itu tidak sia-sia ya. Kita dalemin tadi, karena tadi saya nyuplik dikit ya tentang kelelahan mental, fisik dan seterusnya. Kita akan kupas lebih rinci lagi insyaallah. Wallahualam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.